Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita telah melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022 dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di awal tahun yang baru ini, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita di semester genap dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita akan datang dan berbakti pada Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebagai Mazmur pembuka terambil dari Mazmur 5 ayat 2-4. Marilah kita membacanya secara beralasan. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, dalam ibadah hari ini, kita diajak untuk semakin bertumbuh tidak hanya secara fisik dan intelektual, tetapi juga dalam hikmat. Untuk semakin dikasihi Allah dan manusia di tengah tatanan kehidupan yang baru, untuk menjadi berkat dan kesaksian hidup dalam dunia ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat melewati tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di ruang Zoom ini dengan sehat. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami agar kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
jalanku. Bapak Ibu guru juga para siswa, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Bapa Maha Baik, firman-Mu akan diperdengarkan bagi kami. Tolong kami untuk membiarkan Roh-Mu bekerja sehingga kami memperoleh hati yang paham dan hidup yang berani melakukan firman-Mu. Mari ajari kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu guru dan juga para siswa, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di bawah sorotan tema bertumbuh makin dikasihi Allah dan manusia. Kita akan sama-sama membaca Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 yang memberitakan demikian. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, juga para siswa. Kita punya tema yang menantang untuk semester ini, ya, bertumbuh makin dikasihi Allah dan manusia. Kebenaran baru awal semester, dan ini menjadi sebuah tantangan buat semua kita, ya, termasuk juga saya. Walaupun saya nggak ikut semesteran, tetapi tema hari ini adalah tema yang membuat kita dan menempatkan kita menjadi orang-orang yang nggak arus utama, nggak mengikuti arus utama, tidak ada di jalur arus utama, karena bukan emang begitu jadi anak Tuhan, ya. Kita bicara soal bertumbuh dulu deh. Bertumbuh bukan saja soal menjadi dewasa. Bertumbuh itu juga adalah soal menjadi pribadi yang makin bijak, makin berani untuk melakukan yang benar sekalipun jalannya bukan jalan yang populer. Ya, karena kalau cuman bertumbuh fisik tetapi tetap ada di tahap yang sama aja, ya nggak bertumbuh dong namanya, ya. Karena cuman fisiknya aja yang bertumbuh. Tetapi kalau pemikirannya, kebijaksanaannya, atau cara mengambil keputusan atau pemahaman itu masih seperti sebelum-sebelumnya, ya berarti nggak bisa juga dibilang bertumbuh, ya. Karena kalau yang namanya bertumbuh itu tentu ke arah yang lebih baik, ya. Pohon aja bertumbuh makin lama dan kemudian berbuah gitu, ya. Nggak di situ-situ aja gitu. Teman saya pernah punya pohon yang nggak pernah berbuah, terus diancemin pohonnya, ngomong sama pohon dia,
ya awas lu kalau nggak berbuah saya tebang lo, berbuah dong akhirnya. Ya saya nggak tahu itu apa karena pohonnya merasa takut diancam atau memang karena memang sudah waktunya berbuah, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas setiap pertumbuhan itu ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya, atau bukan tetap gitu ya, tidak ada menunjukkan perkembangan atau perubahan apapun. Nah, itu sebabnya hari ini ketika kita bicara mengenai tema bertumbuh, makin disukai Allah, makin dikasihi Allah, makin disukai manusia, makin dikasihi manusia, kita harus bicara tentang fakta ini. Jauh lebih mudah melakukan sesuatu demi disukai manusia. Saya ikutin aja mau teman-teman saya, ya pakai baju ini, pakai ikutan pakai baju ini, pakai sepatu ini, pakai, nggak punya sepatunya ngutang gitu ya, misalnya. Pakai celana ini, aduh saya emang nggak nyaman ya pakai ini, ya udahlah demi teman-teman gitu. Lebih mudah melakukan sesuatu demi disukai manusia. Ya, tetapi ketika kita menyampaikan atau melakukan sesuatu yang mungkin bukan menjadi suara orang banyak, dalam arti bukan menjadi pilihan yang populer, perasaannya mungkin seperti ini kali ya. Ya, ini kita belum ngomongin tentang dikasihi Allah ya, baru soal bicara hubungan kita sama manusia. Berikut ini adalah video mengenai seorang siswa SMA ya, SMA Negeri 7 Jakarta, namanya Syamil Besayev. Di tanggal 23 Juli 2020, tepat di Hari Anak Nasional sekaligus sosialisasi 4 pilar kebangsaan di MPR RI, Syamil menyampaikan isi hatinya. Waktu itu masih awal-awal PJJ ya, masih pembiasaan untuk PJJ, sehingga kita bisa mengerti temanya. Tapi ini bukan yang sekarang ya, ini di masa itu 23 Juli tahun 2020. Ini yang disampaikan oleh Syamil. Di sini mungkin teman-teman menyadari bahwa metode belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi, ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif, tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah, Google lebih pinter daripada sekolah menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Ya, Syamil ini dengan mudah bisa disukai oleh para guru dan juga para siswa gitu ya. Karena dia menyampaikan apa yang mewakili suara hati mereka. Ya, tetapi kan yang namanya guru itu kan semangatnya itu kan ketika berjumpa langsung dengan siswa, dan dia nggak berdaya banget kalau menatap siswa lewat layar ya. Jadi kalau gurunya harus ketemu sama layar juga nggak semangat, sama kayak siswanya juga ya. Tetapi mungkin pas sekarang udah mulai nyaman malah harus masuk ya tatap muka ya, kita nggak tahu lah. Tetapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Syamil ini membuat kita tahu bahwa untuk disukai oleh manusia, artinya untuk disukai oleh sebagian besar orang itu lebih mudah, ikutin aja maunya. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak mewakili suara orang banyak, tetapi hanya ya mungkin kita siswa, guru gitu ya, mungkin Syamil ini akan tidak disukai oleh lebih banyak lagi orang. Itu anak SMA, mas tahu apa gitu ya. Ya tapi kita nggak tahu lah gimana tanggapannya waktu itu, kita nggak tahu. Yang jelas terbukti bahwa lebih mudah melakukan sesuatu yang disukai demi disukai oleh manusia. Hari ini kita mau bicara mengenai Yesus yang di usia 12 tahun, kurang lebih kelas 6 SD ya kalau sekarang, melakukan sesuatu yang tidak biasa untuk usia anak seusianya. Tuhan Yesus dengan berani menanyakan hal-hal kepada orang-orang yang terdidik, ya orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya kuasa tentang kitab suci dan semua tradisi agama. Dan kemudian dia nggak takut ya, walaupun nggak ada orang tuanya.
dan dia menyampaikan segala sesuatu, ya, bersoal jawab, mungkin dia juga ditanya lalu dia juga menjawab, ya. Tetapi ada beberapa fakta yang kita pelajari dari Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun dan bersoal jawab dengan orang-orang terdidik soal agama. Yang pertama, dari bacaan yang tadi kita baca, kita bisa melihat bahwa Yesus menolak menjalani sesuatu hanya karena itu dijalani oleh orang banyak. Ya. Anak usia 12 seharusnya ngikutin orang tua, duduk manis, diajarin terima. Tetapi Tuhan Yesus enggak. Itu yang mainstream, itu yang populer, itu yang dilakukan oleh orang banyak. Itu yang dilakukan oleh anak-anak seusianya. Tetapi bagi Yesus, hanya karena itu dijalani oleh orang banyak, bukan berarti itu sesuatu yang perlu dia ikuti. Sehingga Yesus memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak dijalani oleh anak-anak seusianya, dan itu menunjukkan bahwa dia bertumbuh. Karena dia terus tidak berhenti, tidak menetap, tetapi terus ada sesuatu yang baru, terus berkembang. Ya, ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bertumbuh. Bukan hanya secara fisik, tetapi makin bijak, makin berani menyampaikan kebenaran gitu ya. Makin tidak takut untuk menyuarakan apa yang baginya adalah sesuatu yang orang harus tahu karena itu benar. Oke, ini menunjukkan bahwa Yesus bertumbuh. Menolak untuk melakukan sesuatu hanya karena itu populer, itu dilakukan oleh orang-orang yang bertumbuh. Ayo, kita ada di tahap yang mana nih? Kita termasuk orang-orang yang berani untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa karena itu benar, atau kita cenderung untuk ya udahlah, cari aman aja lah, ya. Itu menunjukkan kita bertumbuh atau tidak. Oke, fakta yang kedua adalah Yesus tidak mewakili suara hati manusia, tetapi dia memilih untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi, dia tidak mewakili kelompok tertentu, enggak. Yesus menyampaikan kebenaran, dia mengungkapkan kebenaran, walaupun itu mungkin akan membuat dia sendirian ya, nggak ada yang bersama-sama dengan dia, karena dia lain sendiri gitu pemahamannya. Nah, inilah yang membuat Yesus dikasihi oleh Allah. Ya, dia mengungkapkan apa yang benar, dia nggak takut untuk menyuarakan kebenaran. Hal berikutnya, kelompok manusia yang mengasihi Yesus adalah kelompok manusia yang dapat membedakan kebenaran yang sejati dengan yang dianggap kebenaran. Inilah yang membuat Yesus dikasihi oleh manusia. Jadi, kelompok masyarakat saat itu kan ada yang pro kepada mereka yang berharap masyarakat itu melakukan apa yang dianggap benar. Udahlah, ini udah dianggap benar nih, udah dijalanin aja. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang yang benar-benar percaya, dia tahu bahwa itu bukan hal yang benar, apa yang dianggap benar itu belum tentu benar gitu ya. Dan mereka lebih memilih untuk melakukan yang benar, tapi mungkin mereka nggak berdaya untuk menyuarakan itu. Ya, Yesus tidak mewakili perasaan mereka atau suara hati mereka, tidak. Yesus menyatakan apa yang benar. Kebenaran apa yang benar itu juga menjadi pilihan dari orang-orang dalam kelompok ini. Itu sebabnya Yesus dikasihi oleh mereka ini, ya. Bertumbuh, makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Itu berarti kita siap dan kita berani untuk menjalani apa yang tidak populer demi melakukan apa yang benar. Ya, orang-orang semua buat ini, tetapi kita buat yang lain gitu ya. Misalnya nih, teman-teman, ya udahlah, teman-teman pada bikin tugasnya ya udah seadanya aja lah, yang penting dapat nilai. Nah, kalau kita enggak, tugasnya memang bagi orang ini mah nggak sepenting pelajaran-pelajaran yang utama misalnya. Tetapi kita menyelesaikan tugasnya sama seperti ketika kita menyelesaikan tugas-tugas dari mata pelajaran yang dianggap penting. Ya sama, seriusnya sama, totalitasnya sama. Kayak gitu ya. Jadi bukan yang versi berontak, bukan ya, tetapi versi yang benar, menjalani yang tidak populer demi melakukan apa yang benar. Tapi Bu Grace, bukannya itu akan membuat kita jadi manusia sempurna karena udah melakukan yang benar-benar aja gitu ya, udah nggak ada kesalahannya ya, padahal kan nggak ada manusia yang sempurna dong. Oke, jawabannya ini, ada perbedaan antara ingin menjadi sempurna dengan ingin melakukan kehendak Allah. Dalam konteks ini atau dalam renungan kali ini, kita hanya mau melakukan yang benar aja kok. Karena Allah itu kan sumber kebenaran.
Allah itu kan menyukai kebenaran. Nah, yang kita ingin lakukan adalah yang benar supaya sesuai dengan kehendak Allah, bukan mau menjadi manusia sempurna. Ya. Jadi kita saat ini sama-sama ditantang untuk menjadi manusia-manusia yang mau melakukan kehendak Allah. Nggak kepengen tuh jadi manusia sempurna, nggak bisa juga ya. Nanti kita malah menggantikan tempat Allah. Oke? Contohnya apa? Nggak usah lah mikirin kita bakal jadi duta perdamaian. Ya, nggak usah lah, itu kejauhan. Kalaupun akhirnya salah satu dari kalian menjadi duta perdamaian, aduh, puji Tuhan banget. Ya, Bu Grace ikutan bangga. Tetapi nggak sampai ke situ juga. Kita mau mulai dari hal-hal yang sesimpel ini. Bu Grace kasih contohnya ya. Hal-hal yang simple yang bisa dilakukan oleh seseorang ya, untuk membuktikan bahwa dia hanya mau melakukan apa yang benar. Nggak kepengen juga jadi manusia sempurna. Kita lihat sama-sama ya. I want you to the bone. Maybe if you can see what I feel. I'm so sorry. I forgot my wallet. Would you be able to pay for this for me? These aren't my groceries, so I can't. They're not? No. You can? Thank you so much. No problem. That means so much to me. Can I tell you something? What? So I'm actually doing a social experiment. And since you were so nice to pay for that, I wanted to give you $100. What? Yeah. Oh my. So can I do that for you? Sure. No, I'm gonna run to my car and grab the money. I'm serious. So another little tip for you. Thank you. You have a great day. And I want you to keep doing nice deeds. This is going towards an apartment. That's going towards an apartment? Yeah. Awesome. Well, I hope you have a great day, and I hope you have a great holiday. You too. Can I have another hug? Yeah. Have a great day, okay? You too. Okay. Take care. Ya, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tadi ya. Simple kok. Kita lihat orang di depan kita tertidur, sementara kalau dia tidur ntar kopernya gelinding, ya udah kita tahan. Itu hal yang benar dan simple, ya. Lalu kemudian kita dengar orang ini sih sosial eksperimen ya, tetapi nggak ada masalah juga namanya sosial eksperimen gitu. Tetapi kita mau belajar juga dari sosial eksperimen tadi bahwa yang namanya menolong orang itu hal-hal yang sebenarnya dilakukan tanpa harus dapat $100 juga, itu hal yang akan kita lakukan terus gitu ya. Hal-hal kebaikan-kebaikan yang sederhana, yang simple, tapi di dalamnya Tuhan dimuliakan ya. Tapi kalau kamu kan nggak punya, artinya gini, kalau punya $100, aduh sayang banget ya gitu ya, mendingan buat dikip lah, atau kalau nggak ditabung gitu. Belum sampai di tahap itulah mungkin ya kita ya. Tetapi apa yang bisa sebagai seorang siswa, aku sebagai seorang siswa ya lakukan gitu ya. Pertanyaan untuk diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sebagai seorang siswa ya, untuk makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Oke, sesimpel ini. Kalau yang tadi kan saya bilang simple. Nah, dan juga sesimpel ini, enggak ngasih contekan, enggak minta contekan ya. Ketika kamu nggak ngasih contekan, kamu menolong diri kamu dan juga orang lain. Demikian juga dengan nggak minta contekan. Ya, dikasih Allah dan dikasih manusia. Memang bukan kelompok manusia yang mungkin jadi sebagian besar di kelas. Mungkin hanya beberapa orang yang memang mengetahui apa yang namanya kebenaran, bisa membedakan apa yang namanya kebenaran sejati dengan yang disebut sebagai dan dianggap sebagai kebenaran. Mungkin hanya untuk kelompok manusia itu kamu disukai. Tetapi nggak apa-apa. Kan itu tantangannya. Ya, dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Dalam proses bertumbuh, emang kita nggak bisa nyenengin semua orang ya. Tetapi ketika kita melakukan apa yang benar, ya, maka pertumbuhan kita makin menuju ke arah yang baik. Dan bukankah itu tujuan hidup? Makin lama makin menjadi lebih baik. Jadi saya mau sampaikan kepada semua siswa dan juga para guru, selamat bertumbuh, makin dikasihi Allah dan manusia. Tuhan Yesus memampukan. Amin.
Mari Bapak Ibu Guru juga para siswa, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami boleh belajar menjadi pribadi yang menantang dirinya sendiri untuk dapat melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga di dalam hidup kami, pertumbuhan kami bukan hanya sekedar pertumbuhan secara fisik, kami bukan saja semakin besar, kami bukan saja semakin dewasa, tetapi kami menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, lebih dapat berani melakukan apa yang benar. Bapa di surga, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Kami berdoa menyerahkan tahun baru, semester baru yang kami masuki saat ini. Ada beberapa perubahan yang mungkin akan terjadi, tetapi kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk dapat masuk di semester yang baru ini dengan semangat, dengan sukacita, menyadari bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah, untuk bekerja, untuk mendapatkan pengetahuan, dan hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak kami habiskan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu ya Bapa, berkati kami di semester yang baru ini, dan tolong kami semua sebagai siswa dan juga guru untuk benar-benar menggunakan kesempatan yang Bapa berikan bagi kami, menyesuaikan diri dengan berbagai macam perubahan yang terjadi, dan tetap penuh antusias untuk menjalankan peran kami. Kami mau berdoa juga menyerahkan setiap kegiatan pembelajaran di semester genap ini. Bapak menolong sehingga apa yang sudah dirancang, apa yang sudah direncanakan itu dapat kami jalani dengan baik, dan kami dapat bersikap bijak ketika kami menjalani proses pembelajaran di semester ini. Kami berdoa saat ini juga untuk setiap guru, orang tua, juga para siswa di dalam menjalani kegiatan dan juga peran kami masing-masing. Bapak menolong agar kami semua tetap sehat, kami dapat bekerja, belajar, beraktivitas dengan baik, dengan sehat, dan juga kami menjaga diri kami sendiri dan juga menjaga orang lain lewat ketaatan kami. Kami berdoa menyerahkan Yayasan BPK Penabur. Bapak memberkati Yayasan BPK Penabur agar di dalam baktinya bagi negeri ini, BPK Penabur dapat mengupayakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Bapa, hal-hal yang benar, dan tentunya memuliakan Bapa dengan keberadaannya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami percaya sungguh Bapa bahwa bangsa dan negara kami ada di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu, sehingga yang perlu kami lakukan adalah ketika kami menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kami melakukan apa yang baik, berkenan kepada Bapa, dan menjadi kebaikan juga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Doa, syukur, dan permohonan kami saat ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia.
kasih-Nya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena simbahnya. Jadilah suluh dunia. Mari Bapak Ibu Guru juga para siswa, kita kembali dalam tugas, dalam karya, dalam bakti, dalam melayan kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.